Padahal deforestasi itu yang paling tinggi, Pak. Kalau kita lihat sebetulnya deforestasi itu di hutan Amazon sana. Kenapa? Karena dia mau buka untuk kedelai. Baru melihati secara real di lapangan ya, bagaimana organisasi sama mulai dari proses awal sampai akhir, mulai dari pembibitan hingga penanaman hingga hasil yang diperoleh dari sawit sendiri. Kalau dibilang rakus air ya dibuktikan lah rakus airnya di mana, kerakusan sawit terhadap air di mana. Sebenarnya kan ini hanya isu-isu yang dikembangkan, salah satu untuk bagaimana sawit atau minyak nabati ini supaya terganjal gitu aja, Pak. Ya hanya persaingan bisnis saja. Apalagi dengan sumber daya dengan energi fosil yang sudah mulai menipis, otomatis pengganti ini adalah tentu minyak nabati ini yang dihasilkan dari kelapa sawit ini. Dan dia memiliki produktivitas yang tinggi, 6-7 ton per hektar CPO setahun, dibandingkan dengan komoditi minyak nabati yang lain, contohnya kayak bunga matahari ataupun kedelai, itu kan dia hanya paling 1 ton aja per hektar per tahunnya. Dia justru membutuhkan luas areal yang 7 kali lipat dibandingkan dengan luas sawit apabila ingin sama-sama mendapatkan 7 ton, kan begitu. Kalau ETBS tadi dari inti komposisinya 30%, dari eksternal dari petani 70%. Justru kita lebih banyak dari petani. Karena memang kita ingin mengakomodir supaya petani itu ya bisa ikut ambil bagian masuk ke tempat kita. Ditanam itu mulai bisa dipanen itu sekitar 24 bulan. Sekarang kan bibitnya udah bagus-bagus, Pak. Nah, jadi sekarang kalau sebelumnya dulu waktu saya masih yang zaman lama dulu masih 36 bulan baru bisa dipanen. Iya, 24 bulan sekarang udah bisa dipanen. Dan rata-rata satu pohon itu berapa? Kita menghitung biasanya produksi itu ton per hektar per tahun, Pak. Jadi biasanya kalau di perusahaan ya, Pak, produksi kita itu bagus atau tidak, biasanya ton per hektar per tahun. Kita pakai uap, parameternya tekanan, Pak, tekanan uap. Jadi pakai 2,8 bar. Dari lori tadi kita tuang ke sini, Pak, buahnya masuk ke stasiun pemipilan, stasiun tracer namanya, Pak. Iya, setelah direbus. Setelah direbus, di situ dibanting-banting untuk memisahkan brondolan sama janjangnya, Pak. Janjang kosong. Nah, nanti kita bisa lihat janjang kosongnya di sana, Pak. Ya.
Ini yang kita lagi proses, jadi juga nanti ke depan kita mau jadikan pabrik kertas, Pak. Ini bahan bakunya Janjang Kosong ini nanti. Itu ya, Pak, ya? Iya. Ekskavator itu ya? Iya, yang di ekskavator itu, Pak. Ini nama stasiunnya Stasiun Pres, Pak. Nah, itu Stasiun Pres. Jadi nanti setelah dilumatkan tadi, baru habis itu dipres. CPO itu minyak yang dihasilkan dari serabut, Pak. Dagingnya ya, serabut. Daging-daging. Crude oil tadi yang sudah disaring masuk ke namanya dekanter. Nah, dari situ nanti akan menghasilkan 3 keluaran. Yang satu solid, terus yang kedua happy paste, yang ketiga minyak. Minyaknya masuk ke sini. Jadinya kalau limbah yang tadi dari pabrik, yang Janjang Kosong tadi itu, yang numpuk banyak tadi, Pak, yang ada ekskavator, angkuti truk, itu salah satunya adalah diaplikasi ke lahan seperti ini. Dia ini kalau kita pakai dosis di sini 1 hektar, Pak, 40 ton, berguna untuk sebagai tambahan pupuk. Bagi yang nggak kena aplikasi limbah cair, dia akan dikasih Janjang Kosong dengan dosis 40 ton per hektar. Biasanya kalau sudah rutin pakai ini, Pak, pupuk kimianya kita kurangi, pupukan organiknya. Karena setiap 1 ton Janjang Kosong itu setara dengan 2 kg MOP K, 1,5 kilo Korea, 2 kilo MG Dolomit, itu setara, ekuivalennya lah. Makanya kalau kita hitung-hitung kenapa 1 hektar kita kasihkan 40 ton, supaya harapannya mendekati dengan pupuk organik tadi, pupuk kimia tadi. Harapannya kita lebih sedikit menggunakan pupuk kimia. Ini baru usia 4 bulan di MN-nya, 4 bulan di polybag besar. Kalau dari 0 dia 7 bulan sudah. Sana kan 3 bulan, sini 4 bulan ya. Biasanya kan dia umur 8 bulan di polybag besar ini sudah bisa ditanam. Ternyata semua limbahnya itu dimanfaatkan semua, tidak ada limbah satupun yang tercecer ternyata. Jadi salah kalau bilang orang itu sawit itu merusak lingkungan. Ya, menurut saya itu suatu yang salah ternyata, karena limbah-limbahnya itu dimanfaatkan. Bahkan biasanya kan kalau ingin merusak lingkungan sampai sungai pun itu kan ditanami sawit, ternyata itu enggak. Tapi sekarang ini bukan lagi yang diperlukan peningkatan nilai tambah, harus ditambah lagi, yaitu dengan menciptakan satu ekosistem. Kelapa sawit sebagai komoditas perkebunan strategis telah berperan besar dalam kehidupan masyarakat Indonesia, baik dari aspek ekonomi, sosial, dan ketahanan energi. Mudah-mudahan ya batch kedua ini lebih baik dan terus membangun kesadaran kita akan pentingnya posisi sawit bagi bangsa dan rakyat Indonesia. Pembahasan tersebut ke dimensi nasional, baik dari sisi ekonomi, kemudian juga nanti dari sisi pasar global dan dari perspektif petani. Ini adalah dalam rangka nasionalisme itu, mengajak semakin banyak teman-teman yang mendukung sektor kelapa sawit, maka akan semakin mudah bagi kita untuk menghadapi kampanye-kampanye negatif yang dilakukan oleh negara-negara maju yang menjadi pesaing dari minyak sawit. Pentingnya sawit sebagai instrumen ya, untuk mengentaskan kemiskinan di desa-desa ya, terutama di luar Jawa itu. Sentimen-sentimen lebih positif bahwa
Dalam industri ini juga sudah ada loh petani-petani sawit muda yang sudah siap untuk cope with the sustainable standard, dan kita memang bertanggung jawab. Jadi kalau sekarang negara kita mengatakan kita butuh 20 juta sawit, kalau semua komponen bangsa sepakat, itu adalah kedaulatan bangsa kita. Bahwa bagaimana tujuan dari sertifikasi ISPO ya, karena mau tidak mau sawit ini ya masih sebagian besar diekspor. Nah, ini jadi hal yang penting tentunya ya. Semua masalah di Indonesia ini, semua tantangan kita itu memang harus dilakukan secara sinergi untuk semua pihak. Ya, jangan saling menjegal, saling menjelekan, saling fitnah, hoax dan lain-lain. Ini sudah bukan zamannya. Kalau tidak, kita akan ketinggalan, tergilas dari negara lain. Sudah pasti. Ya, sudah pasti.